Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, merespons penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi pengadaan tower BTS dengan meminta Ketum Nasdem Surya Paloh melawan balik. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin meminta Amin Rais jangan jadi provokator. Pernyataan Amin Rais ke Surya Paloh ini disampaikan lewat video di akun Twitternya @realamienrais. Amin Rais memberikan caption video itu, "Surya Paloh, please fight back. Pukul balik, jangan diam saja." Jadi Bung Surya Paloh silakan ya pukul balik, jangan hanya diam saja, kata Amin Rais mengawali video tersebut seperti dilihat Detikcom, Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 seperti dikutip dari Detik News. Amin Rais mengawali pembahasannya dengan mengungkit perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh belakangan ini. Dia menyebut kasus yang menimpa Johnny G. Plate menjadi berkah untuk membongkar kasus korupsi lainnya. Peristiwa hukum sekaligus politik yang menimpa Johnny G. Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung, tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco, Jokowi bahkan mungkin anak dan menantunya bila ditelisik betul-betul ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Lanjutnya, Amin Rais pun meminta agar Surya Paloh memberi perlawanan balik. Menurutnya, peristiwa korupsi Johnny Plate bisa jadi gerbang untuk membongkar korupsi saat ini. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf, Pak, jangan bermental lembek, ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya, konco-konco-nya Pak Jokowi. Setahu saya Pak Muhammad Prasetyo Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-teman Pak Jokowi, kata Amin. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan ini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi, sambungnya. Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Ini kata-kata dalam sekali artinya, saya jadikan topik sebuah disertasi untuk mencapai gelar Doctor of Philosophy, bukan mencapai Dr. HC, ya, humoris atau humoris causa. Tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau Pak Surya Paloh ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjagokan Anies Baswedan sebagai capres. Lantas muncul kesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Nah, dalam bahasa agama ini Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama bergelimbang dengan para oligark itu mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan, change ya, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral, ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju, ya, dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi.
Setahu saya Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Nah, kemudian terakhir menjadi tugas pokok bagi Presiden terpilih mendatang agar korupsi berskala mengerikan dapat dilindas habis supaya zaman yang lebih terang dapat muncul di atas bumi pertiwi Indonesia. Sekali Pak Surya Paloh, fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia.